Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini untuk segala kebaikan dan kasih-Mu yang boleh kami nikmati. Kami ada hingga hari ini semua karena kemurahan-Mu. Dan pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, biarlah kami boleh memahaminya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tema renungan kita pagi hari ini ialah nilai hidup dalam pandangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang hidup tetapi merasa tidak berharga. Ada yang merasa dirinya gagal, ada yang merasa kalah dibanding orang lain. Juga ada yang berpikir bahwa hidupnya biasa-biasa saja, tidak penting dan tidak berarti. Dunia sering menilai manusia dari hasil yang dicapai, dari jabatan, uang, penampilan, atau pencapaian. Akibatnya ialah bahwa ketika seseorang gagal, ia mulai merasa dirinya tidak bernilai. Tetapi firman Tuhan berkata berbeda. Di sini Daud berkata, "Aku dijadikan Tuhan dengan dahsyat dan ajaib." Artinya hidup kita bukan kebetulan. Kita bukan produk gagal. Kita bukan manusia yang terlupakan. Tuhan sendiri yang membentuk, merancang dan menetapkan hidup kita. Karenanya nilai hidup kita tidak ditentukan oleh manusia, tetapi ditentukan oleh Tuhan yang menciptakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mungkin diremehkan sesama manusia, tetapi sangat berharga di mata Tuhan. Ada orang yang tidak terkenal, tetapi hidupnya dipakai Tuhan menjadi berkat besar. Karena nilai hidup bukan soal seberapa tinggi posisi kita, seberapa banyak yang kita miliki, tetapi apakah hidup kita berjalan dalam tujuan Tuhan. Seringkali kita terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Melihat keberhasilan orang lain membuat kita merasa kecil. Bahkan media sosial sekarang ini membuat banyak orang tersenyum di luar tetapi hancur di dalam karena merasa hidupnya tidak cukup ketika ia membandingkannya dengan orang lain. Padahal Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi orang lain. Tuhan hanya meminta kita setia menjadi pribadi sebagaimana yang Ia bentuk. Seperti burung tidak iri kepada ikan karena tidak bisa berenang. Ikan tidak bisa iri kepada burung karena tidak bisa terbang. Semua diciptakan dengan tujuan berbeda. Demikian juga kita. Tuhan memberi nilai, kapasitas dan panggilan yang unik bagi setiap orang. Oleh sebab itu, jangan merasa rendah diri. Nah, kadang musuh terbesar bukan perkataan orang lain, tetapi suara dalam hati sendiri yang berkata, "Aku tidak mampu, aku tidak berguna, bahkan aku gagal." Hari ini Tuhan mau berkata bahwa hidupmu berharga. Kalau Tuhan masih memberi nafas, berarti hidup kita masih memiliki tujuan. Hiduplah menjadi berkat. Dan hidup yang menjadi berkat ialah hidup yang berharga. Bukan hidup yang hanya mengejar kepuasan diri sendiri. Lilin menjadi berarti ketika ia memberi terang, dan garam menjadi berarti ketika memberi rasa. Begitu juga hidup kita akan bernilai ketika menjadi berkat bagi orang lain. Dan hargai hidup yang Tuhan berikan. Dalam artian jangan sia-siakan hidup kita dengan hidup dalam dosa, kebencian, kepahitan, dan kehidupan tanpa arah. Hidup terlalu berharga untuk dipakai dalam dosa. Nah, hari ini mungkin keadaan kita belum sempurna. Mungkin ada luka, air mata, pergumulan, bahkan kegagalan. Tetapi ingat bahwa keadaan tidak mengurangi nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Emas tetap emas walaupun jatuh ke lumpur.
demikian juga kita tetap berharga di mata Tuhan. Karena itu, syukurilah hidup yang Tuhan beri, apapun keadaannya. Jagalah hidup untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Dan pakailah hidup ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan hiduplah dekat dengan Tuhan. Amin. Atas firman Tuhan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama sejenak di pagi ini. Tuhan memberkati, menjadi berkat, menjadi rema bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.